Rifah sekota Batam, tetamu baik dari luar negeri, Johor, Kuala Lumpur, Singapura, ataupun yang dari luar kota, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah. Semoga kita semua hidup dalam keadaan mulia, matinya husnul khatimah. Di akhirat nanti Allah jadikan akhir hidup kita berakhir di surganya, tanpa hisab, tanpa azab, dan juga bisa berada dalam rombongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sang cahaya, tema kita pada pertemuan kali ini. Teman-teman sekalian sekalian, wan nur yahdil hairina diya'uhu. Wan nur, kata Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, wan nur, dialah sang cahaya, yahdil hairina diya'uhu, yang cahayanya memberi petunjuk, yang cahayanya menuntun orang-orang yang bingung. Kita nih di atas muka bumi ini, semuanya orang asing. Kita alamat asli kita nggak di bumi. Alamat asli kita itu sebenarnya di surga. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nabi-nabi yang lain diturunkan ke bumi untuk menunjukkan kepada umat manusia caranya kembali menuju surga. Saya sampaikan untuk nggak foto, nggak video ya, ke arah saya. Kalau mau foto diri sendiri silahkan aja. Terigus sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahayanya menjadi penuntun, sebagaimana Nabi kita Muhammad, sebagaimana nabi-nabi yang lain menjadi cahaya bagi umatnya. Hanya saja cahaya Nabi Muhammad jauh lebih terang, sehingga menjadikan orang yang bersama dengan Nabi Muhammad mendapati cahaya yang cukup untuk seumur hidupnya. Kata Nabi Muhammad, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku berada, karena cahayanya terang, sehingga cahaya Nabi Muhammad ini cukup untuk menerangi sampai akhir kehidupan. Semua yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad kebagian cahaya tersebut. Tapi tentu saja yang paling terang, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Itu sebabnya kenapa para sahabat menjadi orang-orang paling mulia. Kalau ditanya siapa orang paling mulia dalam Islam sesudah Nabi Muhammad, jawabannya adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dari kalangan kaum laki-laki.
Kalau ditanya tentang dari kalangan kaum perempuan, jawabannya adalah Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah istri Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad sepeninggal Sayyidah Khadijah. Dari sini kita tahu bahwa yang paling mulia di sisi Allah, yang paling kuat cahayanya, yang paling kuat cahayanya adalah yang paling dekat dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Semakin dekat, semakin terang cahayanya. Sama nih, kayak malam-malam misalnya, Batam mati lampu, gelap semua. Di masjid sini satu-satunya tempat yang paling yang nyala. Maka Bu, yang ada di masjid inilah tentu saja yang terang, karena dekat dengan cahaya. Semakin jauh dari cahaya, semakin gelaplah dia. Dan Ibu tahu kenapa sekarang Ibu bisa lihat saya? Bukan hanya karena saya ada, tapi karena ada cahaya. Seindah apapun sesuatu, nggak bisa kelihatan indahnya kalau nggak ada cahaya. Makanya jangan tanyakan seperti apa indahnya rembulan kepada seseorang yang matanya buta. Dia nggak akan dapat menceritakan kepadamu. Karenanya Bu, nggak bisa tahu keindahannya Nabi Muhammad orang-orang yang hatinya buta, gelap dari kebenaran. Dia bisa lihat Nabi Muhammad, tapi karena hatinya gelap, hatinya buta, tidak ada cahaya dalam hatinya untuk bisa melihat indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saya sekalian, ada perempuan dulu namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Ibu kenal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Bu, jangan difoto dong saya. Yang di luar itu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak manfaat hartanya, enggak manfaat anaknya. Sayasla naran datal lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wa imra'atuhu, juga istrinya. Hammalatal hatab, tukang bawa kayu bakar. Bu, Ummu Jamil nama istrinya, artinya ratu kecantikan. Kenapa gitu? Cakepnya Bu, luar biasa. Hidungnya mancung, matanya belok, alisnya bulan sabit.
kulitnya mulus, bibirnya cantik, rambutnya cantik, badannya cantik. Ibu-ibu sekalian, orang sampai panggil dia Ummu Jamil. Dan ibu juga jangan berpikir Abu Lahab itu jelek. Abu Lahab itu, Bu, cakep banget. Mau memberi hadiah paling indah pada dirinya, pada hatinya, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika namaku disebut, hatinya tak bergerak untuk membaca salawat kepadaku. Sallu ala Nabi. Ibu-ibu saudaraku sekalian, ini nih yang di hari akhirat nanti tak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang gak punya rasa sama Nabi Muhammad, gak punya cinta sama Nabi Muhammad. Kalau diceritakan tentang Nabi Muhammad gak tertarik, lebih seneng kalau ada diceritakan tentang pejabat, diceritakan tentang artis, diceritakan tentang pengusaha dunia, diceritakan tentang orang-orang yang bahkan tidak pernah sujud kepada Allah barang satu rakaat sekalipun. Dia nggak tertarik. Nabi lagi, udah tahu deh kita dah. Nggak tertarik. Yang semacam ini, yang dikhawatirkan di hari akhirat nanti tak dapat memandang wajah indahnya Nabi besar Muhammad. Beliau adalah cahaya paling terang di dunia maupun di akhirat. Bu, kamu pernah nggak merasa, duh saya mesti ngomong apa ya? Aduh saya mesti gimana ya? Saya harus berbuat apa nih kalau kayak gini? Sering bukan? Kita dalam kehidupan kita nih sering nggak tahu mesti ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, berjalan, memutuskan. Ada banyak kebingungan dalam kehidupan kita. Kamu tahu apa sebabnya? Hatimu, pikiranmu kurang cahaya. Kalau kamu masuk ke sebuah ruangan yang tidak kamu kenal sebelumnya, gelap, kamu jangan langsung maju aja. Kamu bakalannya nabrak-nabrak. Apalagi kalau kamu majunya cepet, nggak pelan-pelan, nggak kamu pikir, nggak kamu raba-raba. Nanti yang ada jeduk, nabrak kulkas. Oh kayaknya ke kiri nih, jeduk, nabrak kursi, nabrak meja. Yang ada kamu benjut-benjut sana sini. Ibu-ibu sekalian, cara terbaik dalam kehidupan, kalau kamu kepengen hidupmu terarah, jelas apa yang harus kamu lakukan, nyari dulu sekring, nyari dulu tombol lampu. Kalau kamu udah dapet, hidupin tombol lampunya. Kalau terang, kamu jadi jelas. 2 langkah ke kanan belok, 2 langkah lurus belok kanan, habis itu 5 langkah ke depannya belok kiri, dan seterusnya. Itu bukan yang sering dilakukan orang dalam kehidupan. Nih Bu nih, cahayanya Nabi Muhammad, yang jadi cahayanya Allah adalah Nabi kita Muhammad. Orang yang jauh dari Nabi Muhammad, pilihannya 2, antara hidupnya nabrak-nabrak, jadi pejabat korupsi,
jadi istri malah naksir sama suami orang, jadi anak kerjaannya marahin orang tuanya mulu, jadi ibu kerjaannya ngomelin anak melulu. Di saat anak minta perhatian dia malah sibuk sendiri scroll Shopee. Dia nggak ngerti caranya berkehidupan, nabrak-nabrak. Orang yang jauh dari Nabi Muhammad di hidupnya di dunia, satu bakal nabrak-nabrak. Nggak jelas arah kehidupannya, nggak jelas arah kehidupannya. Dikasih kaya sombong, dikasih miskin ngeluh-ngeluh, akhirnya minta-minta sama orang. Dikasih sehat dia pakai buat maksiat, dikasih sakit ngeluh terus-terusan. Ibu-ibu seitu sekalian, dikasih sakit nyusahin orang. Nih yang begini nih, dikasih mukanya cakep jadi sombong, dipakai mukanya buat goda-godain suaminya orang, dipakai mukanya naudzubillah min dzalik buat nyari penghasilan. Ibu-ibu ibu sekalian yang saya muliakan, ini orang yang semacam ini karena dia jauh dari Nabi Muhammad. Mikirnya salah, mikirnya salah. Hatinya tidak membuatnya menunjuk kepada cahaya yang terang. Hatinya tidak membuatnya menunjuk kepada kebenaran. Antara itu atau yang kedua, orang kalau jauh dari Nabi Muhammad sang cahaya, hidupnya banyak bingungnya, bingung mulu, karena dia meraba-raba. Andai dia menghidupkan cahaya itu, maka dia akan jelas apa yang ada di hadapan, sehingga tidak lagi kebingungan. Aduh gimana ya, suami saya marah-marah nih, saya mesti gimana ya? Aduh anak saya nih nggak berhasil nih sekolahnya, aduh saya mesti gimana ya? Wah mertua saya mau datang, saya mesti gimana ya? Aduh bingung hidupnya. Kalau kamu merasa salah satu dari dua orang ini, iya loh, saya nih kayak gitu tuh. Saya kok sering membuat keputusan-keputusan salah dalam kehidupan, nabrak-nabrak, nggak karu-karuan. Udah dibilangin nggak boleh foto, saya masih coba-coba foto juga. Itu nabrak-nabrak tuh, nabrak-nabrak. Udah dibilangin mesti ngerjain ibadah, sholat dan lain sebagainya, terjang mulu. Semua yang dia lakukan salah aja. Gak punya suami pengen punya suami, punya suami pengen ganti suami. Astagfirullah. Ustazah, saya pusing ngadepin suami saya, Ustazah. Apa yang mesti saya lakukan, Ustazah? Saya bilang, ya menurut kamu gimana? Sabarlah, saya bilang. Apa-apa, bisa jadi suami kamu juga gitu, pusing ngadepin kamu. Sabar. Kamu harus sabar, suami juga harus sabar.
Ustazah, boleh nggak saya doa minta sama Allah buat tuker tambah? Itu suami, bukan kendaraan bermotor. Bisa tuker tambah. Ini masalahmu nih, kalau suka nabrak-nabrak dalam kehidupan. Kamu rada jauh dari cahaya. Kamu agak jauh dari cahaya. Kamu jauh dari cahaya. Atau kalau kamu bingung aja apa-apanya, kamu jauh dari cahaya. Apa yang harus kamu lakukan? Mendekatlah kepada Nabi Muhammad, cahayanya Allah, Bu. Biar kamu menjadi yang terang di dunia maupun di hari akhirat nanti. Saya udah lihat dengan kepala saya sendiri betapa orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad hidupnya begitu terarah, hidupnya begitu terang, jalannya jelas apa yang harus mereka lakukan dalam segala keadaan. Bu, saya ceritakan, guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid punya tanah warisan dari ayahandanya. Semua orang tahu tanah itu adalah milik ayahandanya Sayyidil Habib Umar yang kemudian diwariskan kepada, jatuh warisannya kepada Habib Umar bin Hafid. Semua orang tahu itu. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang sudah cukup tua ngaku-ngaku bahwa tanah itu adalah miliknya, warisan dari ayahnya. Jadi dulu ayahandanya Habib Umar atau kakeknya Habib Umar sudah menyerahkan kepada dia gitu. Ala kulli hal, datanglah laki-laki tersebut, Bu, ke rumahnya Habib Umar bin Hafid. Yang cerita ini adalah putra beliau, Sayyid Salim. Sayyid Salim bukain pintu, lihat di depan orang ini nih, yang dari kemarin-kemarin ngaku kalau tanah itu adalah punyanya dia. Sayyid Salim bilang sama ayahnya, dia bilang, Abah, ada orang laki-laki, Bah, yang ngaku-ngaku tanah itu punyanya dia tuh, Bah. Oh, suruh masuk. Iya, duduk. Iya, bawa masuk, duduk. Kemudian Habib Umar temuin dia. Ya hayya wa sahla, ahlan wa sahlan. Salaman segala macam, duduk. Sayyid Salim diminta bikinin air, minuman, bikin minum. Bu, Habib Umar menemui orang ini. Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Kata Habib Umar sambil senyum. Nih Bu, orang kalau dekat sama Nabi Muhammad hidupnya bercahaya. Dia tahu kapan harus tersenyum, dia tahu menghadapi orang semuanya harus dengan senyuman. Bahkan kepada yang akhlaknya enggak baik, yang ngaku-ngaku harta bukan miliknya sebagai miliknya sekalipun, Habib menjumpainya dengan senyuman. Apa yang bisa saya bantu? Kata Habib Umar. Orang itu bilang, Umar, kamu tahu kan tanah yang ada di sana itu? Oh iya, iya saya tahu, kata Habib Umar. Umar, itu sebenarnya ada tanah milik saya tuh Umar. Itu warisan dari bapak saya, bla 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 bla, panjang. Habib Umar dengerin sambil senyum, sambil senyum. Sampai orang tersebut udah selesai keterangannya,
Habib Umar menegaskan lagi, jadi maksud antum kesini urusan tanah itu menurut antum milik antum. Iya betul Umar. Marhaba, kata Habib Umar. Baik. Habib Umar kemudian berdiri keluar ngambil surat tanah. Kata Salim putranya, saya kirain abah saya mau kasih lihat, nih surat tanahnya nama saya, diberikan oleh keluarga saya yang menjadi ahli warisnya. Dikirain Said Salim begitu. Ternyata sesudah beliau dapat surat tanah itu, beliau kemudian menyerahkannya kepada bapak tersebut sambil mengatakan, Pak, ini surat tanah dari tanah yang bapak katakan milik bapak itu. Kalau tanah itu ternyata milik bapak, maafkan saya, selama ini surat tanahnya ada sama saya. Kalau ternyata tanah itu sebenarnya milik saya, dengan ini saya hadiahkan ke bapak sebagai hadiah dari saya. Bu, hati kalau bercahaya bisa sebegitunya. Hati kamu bagaimana? Hati kalau penuh dengan cahaya bisa sebegitu terangnya, sampai orang ngaku tanah, Bu, dengan ringan beliau memberikannya. Ibu-ibu siku sekalian, tinggal putranya yang bengong aja. Orang itu kemudian berterima kasih kepada Sayyidil Habib Umar. Kemudian dia pulang dengan sangat senang sekali. Habis itu Said Salim bilang, lah Abah, kenapa dikasih Bah surat tanahnya? Kenapa Abah malah hadiahkan Bah? Kan itu tanah punya kita Bah. Kenapa Bah mau-maunya kasih hadiah buat orang itu Bah? Dia kan bohong Bah, dia kan ngaku-ngaku Bah. Abahnya bilang, Salim, apakah menurutmu Abah kamu mau di akhirat nanti saat berjumpa dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian ngelihat Abah dan bilang, oh ini nih Umar bin Hafid yang waktu di dunia rebutan tanah. Saya nggak mau jadi seseorang yang Allah melihat saya sebagai seseorang yang memperebutkan dunia. Saya nggak mau jadi umat yang dilihat sama Nabi Muhammad sebagai seseorang yang memperebutkan dunia. Subhanallah, hati kalau bercahaya begitu terang. Itu apa namanya? Kalau bukan dibilang masih nabrak. Betul? Yang mestinya disayang malah kita sebelin. Orang tua kita mestinya kita sayang. Banyak di antara kita yang kadang menganggap
orang tua jadi beban. Saudara kita, kakak adik kita, mestinya kita sayang. Hati kalau bercahaya, dia pasti sayang sama saudara-saudaranya. Coba lihatin hatimu. Kalau kamu sama saudaramu bawaan musuhan mulu, sebel mulu, kesel mulu, pengen jahat mulu sama saudara, rebutan warisan gak selesai-selesai. Kalau itu masalahmu dengan saudaramu, hatimu kurang cahaya. Bukan, ini bukan soal saldo rekeningmu berapa, bukan. Yang saya liatin yang suka rebutan duit, saldonya banyak di rekeningnya, tapi ngerasa kurang aja. Kenapa gitu? Sebab yang kurang bukan duitnya, yang kurang bukan uangnya, yang sedikit bukan hartanya, yang kurang adalah cahaya dalam hatinya. Cahaya dalam hatimu. Kalau kamu ngerasa, saya kenapa ya? Banyak sekali orang suka tersinggung sama saya. Ini orang-orang nih hatinya lemah. Bukan. Ini bukan soal orang hatinya lemah. Kalau kamu bermasalah sama satu orang, bisa jadi yang bermasalah kamu atau dia. Tapi kalau kamu bermasalah sama banyak orang, pasti yang bermasalah adalah dirimu. Paham? Ama si itu nggak cocok, ama si itu nggak seneng, ama si itu berantem mulu, ama si itu melengosan mulu. Kalau ketemu ama si ini nggak cocok, ama si itu nggak seneng, ama si ini. Ya Allah, ya Allah. Berteman nggak pernah lama, bahkan kawin aja nggak pernah lama. Artinya kamu bermasalah. Artinya yang bermasalah adalah hatimu. Saya kalau ngomong kok seringnya nyakitin ya Ustazah. Nah tuh, artinya hatimu perlu cahaya. Deketin cahaya Allah. Namanya Nabi Muhammad. Namanya Nabi Muhammad. Akan jadi cahaya bagimu di dunia. Kamu jadi tahu harus berbuat apa, harus berbicara apa, harus memutuskan apa. Kamu tahu caranya berbicara dengan anakmu. Kamu tahu caranya bersikap dengan orang tuamu. Kamu mengerti bagaimana menghadapi suamimu. Kamu faham harus bagaimana kamu bersikap dengan setiap orang. Kamu tahu harus bicara apa kepada siapa dengan bahasa semacam apa. Kamu tahu. Kalau hatimu penuh dengan cahaya. Masalahnya cahaya ini nih. Cahayanya Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kamu seorang ibu dan kamu sering bilang, anak saya nggak mau dengerin saya Ustazah. Saya ngomong panjang lebar, anak saya nggak mau dengerin saya. Bu, masalahnya itu tadi.
Bukan karena anakmu gak mau dengerin kamu, tapi kamu ngomongnya berdasarkan dari hawa nafsu, bukan dari ucapan yang bersumber dari hati yang bercahaya. Hati kalau bercahaya, cahaya itu akan naik ke matanya. Dia melihat dengan cahaya Allah. Cahaya itu akan naik ke telinganya. Dia mendengar dengan cahaya Allah. Akan sampai di lisannya. Dia berbicara dengan cahaya Allah. Akan nyampe ke tangannya, ke kakinya, ke perutnya, ke hatinya, ke semua anggota tubuhnya. Semuanya bergerak dengan cahaya Allah. Ibu-ibu ibu sekalian, jadi masalahnya nih sekarang, kalau kamu kepengen hidupmu terarah di dunia, dan kemudian saat datang ajal menjemputmu, kamu mati dengan membawa cahaya Allah. Bu, matimu akan menjadi mati yang nikmat, mati yang pesta, mati yang senang. Dibukakan pintu rahmat Allah lebar-lebar, dan bisa jadi kalau terang cahayamu, begitu kamu meninggal dunia, kamu segera berjumpa dengan sang cahaya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya ini kalau ada di dalam kubur akan menjadikan kuburmu sebagai raudhah min riyadil jinan, kebun dari kebun-kebunnya surga. Dan kalau di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, kamu datang dengan membawa cahaya ini, cahayanya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kamu, kamu akan datang seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Di hari akhirat nanti, kata Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Allah nggak akan susahkan Nabi Muhammad. Jaminan dari Allah buat Nabi Muhammad. Allah bilang di akhir surat At-Tahrim, kata Allah, di akhirat nanti itu Allah nggak akan susahkan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Yang bersama dengan Nabi Muhammad ini Allah yang cerita, ada cahaya terang di hadapan mereka, ada cahaya terang di samping kanan mereka. Kamu kalau hidup, hatimu penuh dengan cahaya, kamu akan bermandikan cahaya di akhirat nanti. Di saat yang lain ketakutan dengan azab, di saat yang lain mengkhawatirkan siksa neraka, kamu malah justru akan menjadi orang-orang yang selamat dan berbangga dengan cahaya. Yaquluna rabbana atmim
lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka justru berdoa, ya Allah, sempurnakanlah lagi cahaya kami. Yang sebelah kiri belum ada nih ya Allah, yang di belakang belum ada nih cahayanya ya Allah, tambahkanlah cahaya untuk kami ya Allah. Di saat yang lain khawatir hisab, di saat yang lain khawatir azab, orang-orang ini justru adalah orang-orang yang berbangga dengan cahaya. Jika kamu ingin menjadi salah satu di antara mereka, hidup dalam keadaan terarah, tahu apa yang harus kamu perbuat, tahu apa yang harus kamu ucapkan dalam segala keadaan, tahu keputusan-keputusan apa yang kamu ambil dalam segala pilihan-pilihan kehidupan, sehingga tidak banyak penyesalanmu dalam hidup, hingga kemudian saat kamu mati kamu membawa cahaya, saat dikubur kamu bersama dengan cahaya, dan bisa jadi saat dikubur kamu sudah dipertemukan dengan sang cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta di akhirat nanti menjadi orang yang berbangga dengan cahaya. Saya sampaikan kepadamu, buka doa yang dekat sama Nabi Muhammad, yang dekat dengan Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad. Semakin kamu jauh dari Nabi Muhammad, hidupmu akan selalu berada dalam kegelapan. Gelap itu nggak enak, Bu, Kak, Dek, nabrak-nabrak. Gelap itu nggak enak, Bu, Kak, Dek, sumpek hatimu. Kalau kamu berada dalam kegelapan terus-terusan, maka yuk deketi Nabi Muhammad. Gimana Ustadzah caranya? Saya sampaikan padamu. 1, tinggalkan dosa. Sebab setiap kali kamu mengerjakan dosa, kamu sedang menjauh dari Nabi Muhammad. Ada jalan Nabi, ada jalan setan. 2 itu. Setan gabungannya sama hawa nafsu. Nabi Muhammad bergabung dengan para malaikat rahmat. Tiap kali kamu berbuat dosa, kamu lagi ngikutin jalannya setan. Yang ditunggangi setan adalah hawa nafsu. Lihatin betapa seringnya dalam hidupmu yang kamu ikutin adalah hawa nafsu. Lagi pengen makan ini, kamu makan. Lagi kepengen minum itu, kamu minum. Lagi kepengen marah, kamu marah. Kesel, kamu marah. Ngantuk, kamu tidur. Kan begitu? Gak peduli walaupun lagi di majelis. Bu, ustadzanya lama nih, saya mau pulang sekarang aja. Wah, itu namanya ngikutin hawa. Hati-hati. Hati-hati
sama pengikutan terhadap hawa nafsu, ditunggangin setan. Ibu-ibu sekalian, yang ada nih, teman-teman udah pada nikah, saya belum nikah, cari pacar pacaran itu setan main-mainin hatinya orang yang pacaran, Bu. Sampai secara psikologi, orang kalau lagi pacaran itu, Bu, gak ada yang pinter, otaknya jadi gak bisa mikir. Makanya ibu-ibu kalau ngeliatin orang pacaran di jalan berdua-duaan, bagaimana kamu ngelihatnya? Idih, ya ampun, gak tahu malu tuh orang, kan begitu. Udah jadi kayak binatang. Naudzubillah min dzalik. Hawa nafsu diikuti, habis itu kemudian hamil di luar nikah. Loh. Habis itu kemudian cepet-cepetan nikah. Pokoknya asal nikah aja udah. Dan kadang-kadang itu dia, nikahnya hanya karena hawa nafsu. Lihatin aja tuh, yang diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu, akan dengan mudah berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Yang diawali dengan aku tergila-gila padamu, berakhir dengan dasar kamu perempuan gila. Dari yang asalnya dia tergila-gila, akhirnya kemudian ngata-ngatain kamu perempuan gila. Kenapa begitu ya Ustazah? Dia tuh dulu sebelum nikah Ustazah dia ngomong begini. Kok ternyata semuanya nggak sesuai dengan kenyataan? Bu, karena dia ngomongnya bukan dari hati yang bercahaya, melainkan dari hati yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti jalannya setan. Makanya katanya Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma, tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan melainkan yang ketiganya adalah. Ibu, saya kasih tahu, Nabi Muhammad bilang, yang diceritakan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, katanya Habib Umar, orang kalau masuk surga semuanya membusungkan dada. Masuk surga membusungkan dada, kecuali ashabuz zina, orang yang waktu di dunia pernah berbuat zina. Andai pun dosanya sudah dilebur di dalam neraka, andai pun dia udah masuk neraka nih karena perbuatan dosanya, kemudian Allah ampuni, dia mati dengan bawa iman, dia akhirnya masuk surga. Andai dia akhirnya masuk surga karena dia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi orang yang masuk surga dalam keadaan menundukkan kepala karena malu yang luar biasa. Orang yang zina di dunianya masuk surga aja menundukkan kepala karena malu. Malunya dibawa sampai surga. Malunya dibawa sampai surga. Andai masuk surga, gimana kalau akhirnya Allah murka, kemudian mencabut iman, kemudian ia
menjadi seseorang yang tidak selamat karena matinya su'ul khatimah di dalam neraka selama-lamanya, naudzubillah min dzalik. Tinggalkan dosa. Kalau kamu kepengen hidupmu bermandikan dengan cahaya, kalau kamu kepengen hidupmu terarah, nggak salah-salah lagi, dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan cahaya, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa. Semua yang haram-haram tinggalin. Kamu udah tahu kok apa yang haram. Kamu paham kok apa yang haram. Bu, hukumnya pinjol apa bu? Hukumnya judol apa bu? Haram. Kamu udah tahu. Yang mana yang haram kamu tahu. Jangan mau sama yang haram. Habis ini Ustazah, kalau nggak ngambil pinjol nih Ustazah, saya nggak pernah bisa beli iPhone 17. Ya udah nggak usah beli. Maksa sekali kamu. Kalau emang duitnya ada silahkan. Tapi kalau duitnya nggak ada, jangan dipaksakan. Ingat, saya sering sampaikan padamu. Sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun uangmu gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang, jangan banyak gaya. Jelas? Jelas? Tinggalkan dosa. Yang kedua, caranya kalau kamu pengen mendekat kepada Nabi Muhammad sehingga hatimu bercahaya, kerjakan taat, jangan tinggal ibadah. Kerjakan taat, kerjakan salat, kerjakan sedekah, kerjakan tutup auratmu. Kerjakan semua yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar bangun malam, belajar tahajud, belajar zikir, belajar baca salawat, belajar. Ibu-ibu sekalian, taat itu bu bawa cahaya. Setiap ketaatan kamu lakukan jadi cahaya di dalam hatimu. Semakin banyak taat kamu kerjakan, ia akan menjadi cahaya di dalam hatimu. Semakin banyak, semakin teranglah hatimu itu. Di antaranya adalah sholawat. Saya berasa sekali bu, tiap kali saya merasa hati saya susah saya jaga. Tiap kali saya ngerasa ini kok hati nggak bagus banget ya ini ya. Kok saya merasa sesuatu hal yang nggak bener ini. Ibu-ibu, paling instan caranya sholawatan. Sholawatan. Saya baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Saya baca salawat itu, salawatnya Habib Saleh. Ya Allah, sampaikanlah salawat salammu kepada Nabi Muhammad dengan salawat yang membuat dosa saya terampuni, dengan salawat yang membuat hati saya jadi benar, dengan salawat yang membuat urusan-urusan jadi lancar, dengan salawat yang menjadikan yang keras-keras, hati keras,
kehidupan keras. Saya minta semuanya menjadi melembut. Itu arti sholawat yang baru saja kita baca. Enak tuh. Kalau hati lagi berasa sumpek, saya suka baca sholawat itu. Melegakan hati. Melegakan hati. Termasuk juga saya suka baca sholawat tibbil qulub. Nanti akan kita baca bersama ya. Tibbil qulub. Itu ibu kalau bacanya 80 kali atau 8 kali. Sekali baca 8 kali atau 80 kali. Kalau sholawat yang tadi tuh, sholawatnya Habib Saleh, sekali bacanya 10 kali. Kalau mau 100 boleh juga. 10 atau 100. Yang tibbil qulub 8 kali. Atau ibu baca sholawat tibbil qulub, artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad tibbil qulub, jadi obat buat hati saya ya Allah. Tibbil qulub. Ya Allah, jadikan salawat ini sebagai obat bagi hati saya. Wadawaiha, dan jadi kesehatan buat hati saya. Wa afiyatil abdan, jadi kesembuhan bagi badan saya. Wa shifaiha, jadi obat bagi badan saya. Wa nuril absar, jadi cahaya bagi pandangan mata batin kami ya Allah. Dan juga jadi cahaya bagi terangnya mata saya. Itu ibu kalau baca, insya Allah penyakit-penyakit segala macam mudah-mudahan. Terutamanya penyakit-penyakit hati nih bu. Kalau penyakitnya badan, ada banyak dokternya, ya. Penyakitnya hati ini nih. Penyakitnya badan itu bu, kadang-kadang Allah kasih ampunan buat kita. Lagi dibersihin sama Allah. Tapi kalau penyakitnya hati, ini kerugian yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah sembuhkan hati kita semua. Allah singkap kegelapan-kegelapannya insya Allah dengan berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kalau kamu kepengen dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba, mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad. Terutamanya mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, mengikuti kasih sayangnya Nabi Muhammad. Bu, ikutin Nabi Muhammad pelan-pelan, masuk ruangan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Nabi Muhammad banyak senyumnya. Nah, kita juga belajar. Kadang ibu-ibu suka lupa senyum kalau lagi di rumah. Anaknya jarang disenyumin, suaminya jarang disenyumin, sampai suaminya nggak mau nonton film horor. Kata suaminya, sehoror-horornya hantu di film, istri saya jauh lebih menyeramkan. Gak ada senyum-senyumnya bu, ya ampun. Nyeremin. Ayo, Nabi Muhammad tuh kalau lagi ngomong senyum, ngadepin orang senyum. Belajar buat senyum di hadapan suami. Pahala bu, sunnah bu. Daripada ibu kan ngerjain sunnah yang lain-lain berat, sunnah yang ringan-ringan aja deh bu. Ibu mulai dengan nanti ngelihat suaminya senyum, anak-anak senyum. Nanti kalau ditanya sama suaminya, kamu senyum-senyum gitu kenapa? Seneng jadi istri kamu bang. Bohong, emang gak seneng jadi istrinya? Jalan surga loh itu. Suamimu jalan surga bagimu, ya kan? Masa kamu gak seneng sama surga?
Masa nggak pengen masuk surga? Nah tuh, ayo belajar yang lebar senyumnya di hadapan suaminya. Insya ini nggak pada niat nih. Insya kalau ngadepin anak-anak senyumnya yang lebar. Insya pelukin anakmu, katakan pada anakmu, nak, kamu adalah hadiah paling indah yang Allah berikan dalam hidup mama. Belajar sunnah bu, itu sunnah. Kalau ngomong sama orang tuanya yang enak, kalau orang tuamu tanya, kamu mau apa dari mama? Bilang sama dia, saya kepengen mama sehat, saya kepengen mama bahagia. Tapi yang buat kamu apa? Mama sehat, mama bahagia, itu adalah hadiah paling indah yang Allah berikan dalam hidup saya. Saya sayang sama mama. Sehat-sehat ya ma, yang seneng ya ma. Kita nggak usah pikirin yang ruwet-ruwet ma, nggak usah. Jangan susah-susahin hati mama, yang enak aja hidupnya. Bu, betapa ucapan-ucapan sederhana semacam itu dicontohkan sama Nabi Muhammad, tapi kita tidak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar buat ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Yang sayang sama umatnya Nabi Muhammad, yang sayang sama umatnya Nabi Muhammad. Dengan cara ini kamu tinggalkan dosa, kamu kerjakan taat, kamu ikuti sunnahnya Nabi Muhammad dengan penuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, maka hatimu perlahan akan tersingkap kegelapan-kegelapannya, hingga kemudian Allah pun membagi kepada hatimu cahaya. Pelan-pelan cahaya menembus ke dalam hatimu, hingga semoga saat ajalmu tiba nanti hatimu sudah ada cahayanya. Dengan cahaya itu, dengan mudah kamu berucap kalimat La ilaha illallah di saat ajal datang menjemputmu, insya Allah. Yuk hari ini semoga ada cahaya masuk ke dalam relung hati kita. Kita akan baca salawat 78 kali. Mudah-mudahan Allah sembuhkan hati kita, Allah mudahkan kita meninggalkan dosa, Allah mudahkan kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Jangan ada di antara kita orang-orang yang seperti Ummu Jamil, yang Nabi Muhammad sudah tinggal satu zaman, satu tempat dengannya, tapi dia tetap tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Jangan ada di antara kita orang-orang yang nanti datang ke negeri akhirat, Nabi Muhammad sudah sezaman setempat dengannya, sama-sama di padang mahsyar, tapi dia tidak diizinkan Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada di antara kita yang semacam itu. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, membimbing langkah kehidupan kita mendekat kepada cahaya, mendekat kepada Nabi Muhammad, berakhlakul karimah, mengerjakan ketaatan dengan keikhlasan, ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Ghairil maghdubi alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang punya air boleh dibuka airnya, tapi jangan tumpah. Jangan tumpah di masjid. Pegang baik-baik, jaga baik-baik. Sudahnya langsung ditutup lagi. Kita mau bacain air dengan niat semoga Allah mengaruniakan kesembuhan, kesehatan bagi badan kita, bagi mata kita, terutamanya bagi hati kita, bagi pikiran kita, bagi jiwa dan raga kita, dan juga bagi jiwa raga keluarga kita. Insyaallah mudah-mudahan dengan berkatnya salawat kepada Nabi Muhammad, Allah karuniakan cahaya buat kita semuanya. Kita baca salawat tibil qulub 8 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah biniyati anna Allah yashfina wa yashfi jami' maradul muslimin. Silahkan sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu berharap Allah memberikan kesehatan zahir maupun batinnya. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi shifaan la yughadiru saqaman wala alama bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami' alihi wa ashabihi wa duriyatihi ila yaumiddin wa atba'ihi ila yaumiddin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
آمين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تؤمن لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن وبؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يمين بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sehatkan badan kami, sehatkan pikiran kami, sehatkan hati kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukankah hati yang sehat tahu siapa yang harus dia cintai? Ya Allah, hati yang belum sehat dia akan mencintai yang salah dengan cara yang salah. Sembuhkan hati kami semua ya Allah. Sembuhkan hati kami semua ya Allah. Bukankah hati yang dipenuhi dengan kebencian adalah hati yang gelap? Terangilah hati kami ya Allah, hingga hilang semua kebencian di dalam hati kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya Nabi Muhammad. Terangkan hati kami dengan cahaya Nabi Muhammad. Ya Allah, perkenankanlah Kau berikan dalam hati kami cahaya Nabi-Mu Muhammad. Bukankah dia adalah cahayamu ya Allah? Karuniakanlah rasa cinta di hati kami kepada Nabi Muhammad. Kenalkan kami kepada Nabi Muhammad. Kenalkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Dekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Dekatkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad. Cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Rindukan hati kami kepada Nabi Muhammad. Rindukan hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Hingga kami kelak di hari akhirat nanti, mata kami dapat memandang indah wajah Nabi Muhammad. Telinga kami dapat mendengar indah suara Nabi Muhammad. Lisan kami Kau izinkan untuk mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Hidung kami Kau izinkan mencium wangi Nabi Muhammad. Tangan kami Kau izinkan untuk bersalaman dan mencium tangan Nabi Muhammad. Kaki kami Kau izinkan untuk melangkah di belakang Nabi Muhammad dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Kepada Engkau kami mohon ya Rabb, ya Allah. Jika hal ini belum pantas karena kotornya hati kami mohon padamu bersihkan hati kami ya Allah. Jika hal ini belum pantas karena banyaknya dosa kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Jika Kau lihat hal ini belum pantas karena kami belum terjaga dari segala kesalahan dan hawa nafsu yang kami ikuti, kami mohon padamu ya Allah. Jagakan hidup kami ya Allah. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Kami pun mohon padamu, jadikan kami orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kami ya Allah. Jadikan kami orang yang dapat menahan hawa nafsu kami ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan terarah. Bimbing jalan kehidupan kami ya Allah.
Biarkan kami hidup dengan membawa cahaya-Mu ya Allah. Apabila ajal datang menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam alam kubur kami nanti ya Allah, jadikan kubur kami sebagai raudhah min riyadil jannah. Ringankan sakit sakaratul maut kami ya Allah. Ringankan saat hisab kami ya Allah. Lewatkan kami di atas jembatan sirat dengan selamat ya Allah. Ya Allah, ini hajat kami, kabulkan untuk diri kami. Kabulkan untuk kedua orang tua kami. Kabulkan untuk anak keturunan kami. Kabulkan untuk suami kami. Kabulkan untuk saudara-saudari kami. Kabulkan untuk semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim.